Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis antrian dengan model single channel, single phase service pada stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Fitka Tiban. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Muti Tiara Putri, ada Nova Erika, Abdul Naim, Indah Sasra Wahyuni, Akbar Ramadan. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saudara Abdul Naim. Pada Abdul Naim, saya persilakan. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Antrian adalah sebuah aktivitas di mana konsumen menunggu untuk memperoleh layanan. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan kapasitas pelayanan atau fasilitas pelayanan. Sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapatkan layanan. Kaki Thomas J. tahun 2004. Kegiatan antrian sering terjadi di beberapa tempat yang membutuhkan pelayanan yang besar, sedangkan fasilitas pelayanannya kurang. Salah satu tempat terjadinya kasus antrian yaitu SPBU 14.294.22 yang terletak di Jalan Gadang Mada, Tiban Lama, Kupang, Batam. SPBU tersebut menyediakan satu fasilitas pengisian bahan bakar untuk pengendara motor dengan jenis bahan bakar Pertalite. Pada satu fasilitas ini terdapat satu jalur, sehingga dapat mengurangi masalah antrian ketika pelanggan datang pada saat tertentu untuk mengisi bahan bakar bermotor. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat model simulasi antrian pengisian bahan bakar pada kendaraan roda 2 pada waktu jam sibuk di pagi hari serta memberikan alternatif simulasi untuk mengurangi waktu antrian. Batasan masalah pada penelitian ini adalah untuk pelanggan sepeda motor dengan pengisian Pertalite pada malam hari saat jam pulang kerja. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini, model antrian yang digunakan adalah single channel, single phase service, atau antrian jalur tunggal dengan satu tahap pelayanan. Single channel berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan, atau ada satu pelayanan. Single phase menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan sehingga yang telah menerima pelayanan dapat langsung keluar dari sistem antrian. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu berupa angka data waktu kedatangan dan data waktu pelayanan. Dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data yang didapatkan melalui observasi pada SPBU 14.294.722 yang terletak di Jalan Gajah Mada, Tibanamas, Kupang, Batam. Pengamatan dilakukan pada malam hari selama 1 jam pukul 19.00 sampai 20.00 WIB untuk memperoleh data waktu kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan. Hasil dan pembahasan. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah masalah antrian pengisian bahan bakar di SPBU Fitka Tiban. Untuk melihat aliran aktivitas pada sistem antrian dapat dilihat pada flowchart berikut. Mulai pengunjung datang, pengunjung mengantar, terjadi antrian, pengisian bahan bakar, pembayaran, hingga selesai. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada hari Jumat 15 Desember 2023, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, model antrian ini mempunyai pola kedatangan berdistribusi Poisson dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Karena dalam penelitian ini, kedatangan membentuk satu jalur tunggal untuk dilayani oleh satuan sistem tunggal. B. Customer Arrival Rate atau tinggal kedatangan pelanggan atau lambda. Berdasarkan hasil pengamatan kami pada tanggal 15 Desember 2023 di SPBU Fitka Tiban, diperoleh tingkat kedatangan pelanggan yaitu 83 customer atau per hour. Yang C ada service rate atau tingkat pelayanan, MU. Jadi MU itu sama dengan 1 per 0,7 menit, sama dengan 60 per jam, atau sama dengan 85 customer. Yang D, the average number of customer waiting for service, atau rata-rata banyaknya antri yang diharapkan dalam antrian, atau LQ. Rata-rata orang yang antri dalam antrian menggunakan rumus pada persamaan, yaitu LQ sama dengan lambda per mu dalam kurung mu kurang lambda. Keterangan, LQ itu adalah rata-rata yang antri dalam antrian, lambda adalah tingkat kedatangan, dan mu adalah tingkat pelayanan. Rumus LQ adalah lambda kuadrat per mu dalam kurung mu dikurang lambda.
Jadi kita masukkan angkanya itu 83 kuadrat per 85 dalam kurung 85 dikurang 83. Hasilnya 6889 per 170 dan hasil akhirnya adalah 40,52. Angka tersebut menunjukkan bahwa motor yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 40 kendaraan. Yang E ada the average number of customer in the system atau waiting and or being served, rata-rata yang antri dalam sistem atau LQ. Rata-rata orang yang antri dalam sistem menggunakan rumus pada persamaannya yaitu LQ sama dengan lambda per mu dikurang lambda. Keterangannya, LQ adalah rata-rata yang antri dalam sistem, lambda adalah tingkat kedatangan, mu adalah tingkat pelayanan. LQ sama dengan lambda per mu dikurang lambda, jadi kita masukkan angkanya 83 per 85 dikurang 83. Hasil akhirnya kita peroleh 41,5. Nilai LQ sebesar 41,5 berarti bahwa rata-rata pelanggan berada dalam sistem antrian sebanyak 41 orang. Kemudian yang F, the average time customer will spend in this system atau rata-rata waktu menunggu dalam sistem atau WS. Rata-rata orang yang menggunakan dalam sistem menggunakan rumus yaitu WS sama dengan LQ per lambda ditambah 1 per mu. Keterangan WS rata-rata waktu yang menunggu dalam sistem, LQ sama dengan rata-rata yang antri dalam sistem, lambda tingkat kedatangan, dan mu tingkat pelayanan. Menggunakan rumus WS sama dengan LQ per lambda ditambah 1 per mu, yaitu 40 per 83 ditambah 1 per 85. Dan hasil 0,481 ditambah 0,01176. Dan hitungan menit 0,449276 menit. Kemudian dengan hasil detik yaitu 26 per 9565 detik. Nilai WS sebesar 26,9565 detik menunjukkan bahwa waktu rata-rata menunggu dalam sistem yaitu 0,449 menit. Yang G, the probability of zero customer in the system atau people and the probability of 4 customer in the system. P sama dengan 1 dikurang lambda per mu. Keterangan, P probabilitas tidak ada sepeda motor dalam sistem, lambda tingkat kedatangan, mu tingkat pelayanan. P sama dengan 1 dikurang lambda per mu sama dengan 1 dikurang 83 per 85 dan hasil 0,023. Untuk P4, P0 dikurang P per mu dalam kurung pangkat 4, yaitu 0,023 dikurang 83 per 85 pangkat 4 sama dengan 0,1899. Nilai P sebesar 0,23 menunjukkan probabilitas jika tidak ada motor dalam sistem, dengan kata lain sebesar 2,3%, sedangkan nilai P4 sebesar 0,1899 dengan kata lain sebesar 18,99%. Ya, baiklah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Karakteristik antrian dari model antrian jalur tunggal dengan satu tahap pelayanan di SPBU Vitka Tiban yang diperoleh selama penelitian menunjukkan bahwa yang pertama itu sifat antrian mempunyai pola kedatangan berdistribusi, position, dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Yang kedua, itu ada consumer arrival rate, tingkat kedatangan pelanggan atau lambda, yaitu 83 customer per horse. Terus untuk yang ketiga itu ada service rate atau tingkat pelayanan mu, yaitu sebesar 85 customers. Untuk yang keempat itu ada difference number of consumers waiting for service atau rata-rata banyaknya antrian yang diharapkan dalam antrian LQ, yaitu menunjukkan bahwa motor yang menunggu untuk dilayanin dalam antrian sebanyak 40 kendaraan. Yang kelima itu ada the average number of consumer in the system waiting and
or being served. Rata-rata yang antri dalam sistem LQ yaitu sebesar 41,5. Berarti bahwa rata-rata pelanggan berada dalam sistem antrian sebanyak 41 orang. Yang keenam itu ada difference times consumer will spend in the system. Rata-rata waktu menunggu dalam sistem WS yaitu sebesar 26,9565 detik, menunjukkan bahwa waktu rata-rata menunggu dalam sistem yaitu 0,449 menit. Untuk yang terakhir itu the probability of zero consumer in the system atau P0 and the probability of four consumer in the system P4 yaitu sebesar 0,023 menunjukkan probabilitas jika tidak ada motor dalam sistem, dengan kata lain sebesar 2,3%, sedangkan nilai P4 sebesar 0,1899 dengan kata lain sebesar 18,99%. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.